Nah, Yang ada Bismillahirrahmanirrahim. karaokean dulu aja sambil nunggu rame. Apa? Ngapain? Karaoke. Karaoke. Apa lagu Ini Suju? karaoke. Jangan. Jangan dong. Udah ku record nih, Jangan bisa-bisa lah. kena copyright kalau diupload. Jangan. Aku sebenarnya mau ngasih pertanyaan tapi terlalu. Gak apa-apa, kirim sekarang gak apa-apa. KST. Kirim ke Iya, kolom kirim chat. sekarang. Kolom chat gak apa-apa, kirim ke aku. Langsung. Hostnya langsung. Betul. Ini mau karaokean? Apa mulai? Sebenarnya mau nunggu tuh sekarang. Lewat berapa menit sih? Oh, baru 9:21 ternyata. 8 menit lah. 9 menit lagi. Ini kita ini dulu aja main-main. Main-main. Oh ya, harusnya aku aktifin fitur kuis tadi. Main apa ya? Main apa Kak Venka? Aku nggak ada ide. Sambung ayat deh. Masya Allah. Aduh, ketahuan ntar. Hafalanku seuprit. Laguan aja. Tapi jangan lagu-lagu yang gitu ya. Lagu ini kebangsaan kita. Kebangsaan Skywavers. Apa. Yunga. Iriwa. Aku kira Iriwa. Iriwa. Gak ada. Yuk ngaji baby. Gak ada file lagunya. Emang gak ada file lagunya. Iriwa. Chat dulu ya teman-teman. Ini kalau misalkan pada mau on mic juga gak apa-apa, ngobrol-ngobrol kita sebelum dimulai. Iya tahu, mumpung masih lama 9.30. Lama ya nunggu. Iya. Ada yang datang lagi tuh. Ya, alhamdulillah. Kan orang-orang masih pada tidur tadi tuh. Iya kan? Insya Allah. Kurang-kurangin tidur pada subuh kawan-kawan. Ramadan. Terus kenapa? Gue 8 menit, 7 menit itu lama ternyata ya. Ya Allah, bateraiku habis. Maaf. Kok Kak Juki? Kamu tanyanya ke Kak Juki ya? Hah? Ke hostnya aja. Ke Kak Ainun. Kalau enggak di chat di kolom komen everyone-nya dipilih ke host. Ya Kak Juki tahu duluan dong ntar. Gak apa deh. Buka kolom komen kan yang everyone-nya dipilih. Jangan everyone pilih ke hostnya langsung. Kak Juki yang nyampein. Kak Juki yang mau jawab ini mah di sini. Ayo nanti teruskan. Malaya. Ini jadi sharing nggak sih suara? Bentar. Oh udah nyampe. Oke. Kak Juki yang nyampe. Aku ngelag. Aku ngelag. Itu ada yang baru gabung, Hanifah. Halo.
Ahem. Ngebet dimulai kah? Mau tunggu ya. Share ini lagu sebelum 5 menit lagi kan ini mah. Iya. Ibu ngaji deh. Kenapa? Lagu. Yuk ngaji. Iya dong, apalagi Hero. kawan. Keren pasti awalnya. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any work. Tuh, minta bumper. Bumper. Haruskah kita bikin bumper? Iya. Izin lift bentar ya. Iya, nggak apa-apa kok nih. Iya, Koni. Roknya di kolom chat ya. Mencari tentang arti dan makna kehidupan, melangkah
jangan-jangan kita tuh lupa bahagia karena kita mengejar kenikmatan dunia yang semu. Jadi balik ke Allah. Yuk ngaji kawan. Oke, sudah tuh 931. Apakah sudah mau dimulai? Tim NIM? Hostnya rada pelimpan ya. Tim NIM, apakah ada semua? Gina. On cam dong. Tapi kalau jaringan tidak memungkinkan juga nggak apa-apa sih, tidak maksa. Senyamannya. Ya, aku juga on cam harusnya. Ya, kamar. Oke, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Ya, selamat datang teman-teman baru hadir. Nih, kita mau mulai sesi sharing-sharing. Jawabin pertanyaan yang udah teman-teman tanyain pas form di-share kemarin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Kita mulai. Ada sound efeknya dikit ya, biar agak deg-degan. Jangan gitu. Berasa kuis saya. Ini sound efeknya Who Wants to be a Millionaire? Bener ya, kursi panas. Ya, biar membara. Di kursi. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya aku ambil dulu deh. Namanya itu nggak pernah dinotis. Ya pun, mohon maaf sekali. Ya Mbak ampun, yang kasihan. nggak pernah dinotis, bukan nggak dinotis Mbak, cuma kadang waktunya itu nggak cukup gitu aja. Oke, pertanyaan pertama. Implementasikan karakter tim NIM XL sesuai member SJ. Jadi Juki kalau SJ itu siapa, Kak Lina kalau SJ siapa. Sama yang kedua, seberapa ngefans kalian sama SJ. Oke, silahkan. Juki, Kak Nanas. Kak Nanas dulu deh. Silahkan dijawab. Enggak. Berat ya pertanyaannya, suruh implementasikan. Bahasanya berat. Menurut Kak Nanas Apa ya? Apa tadi implementasikan karakter ya? karakter tim NIM sesuai member SJ. Kalau suruh implementasikan kayaknya nggak mirip deh. Mas Kadir. Ya aku kan sukanya sama Mas Agung ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya nggak ada karakternya yang sama deh. Jadi mirip siapa? Nggak ada sebenarnya. Iya kah? Mirip-mirip Bener. aja kali ya. Mirip-mirip bobroknya Coba. kali ya. Ya coba deh. Yang mirip. Iya kali, itu aja kali ya miripnya. Terus apa tadi, seberapa ngefans? Iya, seberapa ngefans sama SJ? Nggak. Kalau disuruh ngukur, nggak tahu deh seberapa. Ya pokoknya ya itu suka. Terus ya biasa, fans modal kuota. Itu berapa persen? Ya kalau ada apa yang keluar. Dari rentang kalau 1 dipersenin sampai 10.
Rentang 1 Oh, sampai 1 10. sampai 10. Ya, 10 lah. Oh, Dulu. Nggak sekarang. real fans. Mantap. Oke, next. Kak Dia. Monggo Kak Dia dijawab. Implementasi. Implementasi karakter SJ. Siapa ya? Nggak ada juga sih kayak Nanas. Kalian tuh kan kalau misalkan apa namanya fans gitu kan, ih aku ngerasa aku mirip Litek banget deh, suka masak, apa namanya ngomong gak jelas, misal sebelum misal Oh iya, ada sih kayak Yesung kayaknya deh. Yesung, Iya, mananya yang mirip? Yesnya Ayah dulu. Apanya ya? Aneh mungkin. Yesung terkenal dengan keanehannya, begitupun juga fansnya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan kedua, seberapa ngefans sama SJ? 1 sampai 10, 9. Satunya lagi untuk kayak Satunya kemana? Tapi karena fans modal kuota nggak pernah nonton konser. oke, next ke Karina. Karina. Kalau itu tadi implementasi karakter tim NIM sesuai member SJ. Member siapa ya? Mungkin hampir sama seperti biasa ya. Kayak Reong. Mungkin lebih samanya tuh Rewok itu kan dikit ya kalau ngomong ya. Tapi kalau sekali ngomong tuh kena gitu. Efek banget. Jadi saya juga tipe-tipe orang yang dikit, kalau misalnya memang nggak butuh ngomong ya nggak ngomong gitu kan. Tapi ya kadang kalau ngomong itu bukan lebih ke efek sih, kalau saya tuh lebih ke ngegas kadang. Takut. Terus yang kedua, seberapa ngefans sama SJ? Seberapa ngefans sama 1 SJ? sampai 10. Kalau sebenarnya mau bilang 10, cuman tadi kalau dia kan ngomong ya, karena belum pernah nonton konser jadi 9, karena saya juga belum pernah nonton konser. Tapi dulu benar-benar aktif untuk yang kayak gathering itu tuh pasti ikut lah, yang kayak di kota gitu kan, sampai dulu pernah jadi adminnya, ya admin elf gitu kan di Semarang tuh, jadi ya mungkin ya 10 lah. Mantap, keren. Aku nggak pernah, aku malah nggak tahu kalau misalnya ada komunitas gitu tuh. Di pelosok. Kak Gina, ya, Kak Gina bisa mendengar suara saya. Dia nge-freeze deh kayaknya. Iya, Kak Gara. Gina Daichi. 3, 2, 1. Shilpe. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lagi dan nyusul, ntar. Pertanyaan selanjutnya. Gak usah musik lagi deh. Ntar tambah gugup. Siapa ya? Ini dari Himi. Pertanyaan pertama, kesibukan tim NIM Del apa aja? Udah itu aja, sisanya sama. Kesibukan tim NIM Del apa? Ini Kak Gina? Kak Gina masih ada nggak sih? Dia masih nge-freeze ya? Karina, monggo. Kesibukannya apa aja, Karin? Kesibukannya. Alhamdulillah sibuknya ngajar, karena ya bisa dibilang jadi guru lah ya. Untuk ngajar sama ya alhamdulillah aktif di beberapa komunitas. Ngajar apa tuh? Penasaran, aku juga penasaran. Alhamdulillah ngajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya, SD.
Tapi jangan tanya ya kuliahnya apa ya, karena kuliahnya nggak bisa Indonesia. Oke, baik, tidak akan bertanya. Next, Kak Dia. Kesibukannya apa nih, Kak Dia? Aku ngajar, sekarang ngajar sama pengabdian. Dan oh iya, pengabdian apa itu? Di manakah pengabdiannya? Pengabdian di kampus. Ngapain pengabdian di kampus? Ya, Ngapain pengabdiannya? Emang pengabdian itu kok, pengabdian masyarakat kayak KKN gitu kah? bukan sih. Kayak apa ya? Kayak di tata usaha aja. Bantu-bantu gitu. Di tata usaha. Oke, next. Kak Gina. Cek-cek. Suaraku terdengar Kak Gina. Kak Gina ada 2. Gina Daichi dan Gina Habibah. Kak Gina. Main yuk. Oke. Tidak ada jawaban, teman-teman. Kita moving ke Kak Juki. Kak Juki sibuk apa, Kak? Sekarang lagi sibuk kuliah. Sama ngajar, cuman karena lagi Halo. pulang kampung, jadinya Halo? nggak ngajar dulu. Hmm. Izin. Sip-sip. Nah itu aja sih. Ngajarnya ngajar. Ngajarnya ngajar apa? Ngajar bimbel sama TPA. Nice. Beda-beda. Tadi kayak Kak Gina bersuara deh. Kak Gina. Hilang. Enggak. Belum. Kak Gina. Kita tunggu ya teman-teman. Cek. Ya, kayaknya masih lost kontak nih. Kak Gina. Kayaknya ketendang mulu deh gini. Mm-mm. Oke. Kak Gintar nyusul ya. Iya. Penanya ketiga. Nah, yang ketiga nih. Kedengeran nggak sih rame di rumahku? Oke, dari penanya ketiga. Dari Ovianita. Kakak-kakak masih single atau sudah berpasangan? Sama yang kedua, sharing perjalanan selama fangirling dong. Nah, ini waktu sharing. Dijawab dulu pertanyaan pertama. Mas. Dari siapa ya? Dari Kak Dia deh. Silakan Kak Dia. Iya. Jadi masih single ya. Terus perjalanan jadi fangirling. Jadi aku tuh mulai K-pop, mulai fangirling dari pas kelas 1 SMP. Dan kenal K-pop itu bukan di rumah tapi malah di pesantren. Kenal K-pop bukan di lingkungan rumah tapi malah di lingkungan pesantren. Jadi ikut-ikutan sama kakak kelas waktu itu dan beberapa teman yang juga emang udah K-dreamers banget. Suka
Korean drama. Siapa itu? Disitulah ikut jadi itu. Ikut jadi K-pop. Nah, terus berlanjut sampai lulus pesantren juga, berlanjut sampai di madrasah, lulus madrasah juga berlanjut sampai ke masa kuliah, baru pada tahun 2018 akhir nemu akun Fuad Bah. Di situ baru tersadarkan. Alhamdulillah. Iya. Akunnya Fuad Bah itu emang rada keras. Sampai kena blokir kemarin kan. Dakwanya sampai menghilang akunnya. Iya. Terus oke, udah itu. Kita masih mau lanjut cerita lagi? Ya jadi mau cerita pas jadi fangirling tapi di pesantren. Ya itu nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Terus apa ya? Benda-benda yang biasa digunakan fangirling kayak foto, apa ya? Foto, terus majalah gaul waktu itu juga ya, masih itu dibawa semua ke pondok. Pas pemeriksaan ya disembunyiin, dikasih masuk kayak seakan-akan mereka tuh kayak sampah gitu, dibuang di rawa-rawa supaya enggak kedapatan. Gitu kita. Anak pesantren. Masih ingat. Jadi jangan dicontohin. Iya, tidak baik kawan-kawan. Coba ya gimana ya, kaget aja sih kalau misalkan bisa masuk pesantren lewat jalur dalam tanpa jalur internet gitu. Iya. Aku speechless. Tidak bisa berkomentar. Ini teman-teman kok ada yang berminat pesantren sampai kenapa jadi bahas biro jodoh sih di chat? Sampai mau jadi biro jodoh. Oke, next. Next aja. Hai, Kak Gina mendengar suara saya, Kak Gina. Putus-putus. Putus-putus. Kak Gina kalau sekiranya nggak mau open kamera juga nggak apa-apa kok. Nggak putus-putus tadi suaranya Kak Gina. Di aku sih. Ya, putus ya. Nah, kayaknya udah lebih baik dari tadi sih. Coba jawab ini. Sekarang. Sharing perjalanan sama fangirling. Sama masih single apa sudah berpasangan. Hilang kah orangnya? Enggak deh. Hilang. Astaga. Masuk lagi. Nemuk Suriga Delio. Manja power. Dulu. Oke. Oke, Kak Juki.
Kak Gina kayaknya lagi manjat tower dulu teman-teman. Jadi kita pindah ke Kak Juki. Kak Juki masih single apa berpasangan Kakak? Single apa atau double? Single, Sama sharing masih perjalanan sendiri pacarnya. kok. Sharing girlingnya. Perjalanan fan girling. Ceritanya kurang lebih mirip sama dia ya. Awal kenal K-pop tuh 2012 ya. Ya, kelas 2 SMP. Dan itu juga taunya di pondok. Jadi dari teman-teman. Itu biasalah saling mendakwahi satu sama lain. Kasih tahu, ini loh ada ini gitu. Bagus tahu lagunya gitu. Nanti disebutin tuh satu-satu. Ini membernya namanya ini gitu kan. Nah, mereka yang udah duluan tuh sampai udah hafal kan tanggal lahir apa segala macem. Kayak gitu. Nah, akunya dulu tuh ini kan males ngafal, ya udah tahu aja gitu membernya. Yang pertama ya 7 dulu yang dicekokin. Tahu itu waktu SMP. SMA juga aku di pondok kan, malah makin-makin. Kalau di SMP-nya dulu kan nggak ada akses internet sama sekali ya. Maksudnya nggak ada HP, nggak ada apa. Nah, kalau di SMA itu boleh bawa laptop, boleh bawa tablet dulu. Jadi lumayan ini pondoknya maju kalau masalah ya itulah teknologi. Jadi punya apa namanya? Punya password WiFi masing-masing gitu per 10 orang gitu kan. Ya udah jadinya ya bebas gitu. Udah dikasih laptop, bisa sembunyi-sembunyi gitu kan dalam kelas di mana gitu kan. Kayak gitu. Terus yang perintilan-perintilan itu juga dulu pernah punya poster Suju kalau nggak salah waktu SMP. Yaitu waktu pemeriksaan ketahuan. Niatnya sih mau bawa pulang. Cuman belum waktu perpulangan ada pemeriksaan. Padahal udah diselipin paling apa namanya? Ke tempat yang paling terpencil lah itu tuh, nggak ditahu sama apa namanya? Mudabirohnya masih aja. Akhirnya kan aku ambil. Dulu SMA juga nempel foto di lemari itu dibakarin. Kayak gitu. Udah tuh nggak kapok-kapok, udah tahu SMP begitu, SMA begitu. Nah, waktu kuliah masih dan itu ya makin-makin udah bebas kan mau ngapain. Sampai pada akhirnya sadarnya aku ini baru-baru kok, baru ya tahun kemarin lah 2020. Baru Lama ya dari 2012 ke 2020. Wow. hebat. Ya segitulah Kayak dulu waktu zaman-zaman pondok. Kalau waktu zaman SMP tuh caranya karena nggak ada internet, izin keluar ke pasar tapi ke warnet. Cuma buat itu. Wah, speechless aku anak-anak Jangan pondok ditiru ya ini. teman-teman. Kreatif sekali. Tertegun. Iya, begitulah. Ya sampai pernah nyembunyiin ya itu fotonya Mas Agung di Quran dulu pernah kali. Iya. Jadi Tapi nggak pembatas ketahuan sih Quran. yang itu. Yang waktu ditaruh di lemari baru kena keambil. Iya kan pemeriksaan kan nanti taruh mana nih biar nggak ketahuan gitu kan. Nah dulu kan Qurannya ditaruh satu tempat gitu, nggak ditaruh di lemari atau di kamar. Jadi tempat di masjid. Ya udah diselipin di situ. Astagfirullah. Jadiin pembatas itu ya. Batas usianya. Halo, Ya Kak Gina. Batas ada Quran. suaranya. Iya ada. Oke. Udah. Oke, Pindah Kak ke Gina. HP ya. Udah sharingnya. Ranas, atau masih ada lagi? Udah sih gitu. Lanjut ke Gina aja mumpung sinyalnya bagus. Oke, yakin ini pertanyaan penting ini. Masih single atau double? Aku
aku masih jomblo, Bu. Alhamdulillah, jomblo juga berpahala kok. Terus sharing perjalanan selama fangirling dong. Gimana ya? Awalnya sih ini ya diracunin sama saudara dari SD. Terus jadi kayak lihat video-videonya gitu. Pas era Bonamana kalau nggak salah. Pokoknya pas aktif tuh pas era Bonamana deh. Sampai pas SMP tuh ngedance sama teman-teman. Ngedance Bonamana. Tapi nggak lama SMP ya sampai SMP terus SMK kayak udah mulai pindah haluan ke anim terus Haluannya One Direction gitu. Berarti bisa dibilang bentar, gak bentar maksudnya selang 3 tahun lah ya waktu masa SMP gitu kan. Ngedance Bonamana, aku aja ngedance gak bisa, remuk semua badanku. Terus terakhir iya Kak Rina ya, belum. Kak Rina single double Kak Rina? Masih single. Sama sharing Kak, ya sharing perjalanan fangirling. Perjalanan fangirling. Kalau jadi fangirl itu mulai SMP ya. Era No Order itu berarti tahun berapa? 2010, 2011 sih. 2010 ya, bareng Bonamana ya. Itu jadi awalnya itu dulu karena teman sebangku ya, itu hampir setiap hari itu nyanyi No Order. Bayangin, hampir setiap hari itu nyanyi No Order. Jadi ya mau gak mau kan jadi kepo ya, apa sih, walaupun udah tahu Korea sih dari dulu zamannya drama ya, dari Full House, kemudian apa Jangkem itu loh, Jawa in the Palace. Ini generasi Gen 2. Ditalkin, ya benar ditalkin No Order. Ya terus jadi penasaran kan, awalnya tuh belum tahu orang-orangnya, terus tertarik sama suaranya Rewok. Terus tanya, ini siapa nih? Terus barulah itu dijelasin satu persatu. Terus sampai ujian kan itu berarti mau kelas 9 ya, udah kelas 9. Kelas 3 SMP lah. Terus waktu ujian itu, di papan ujiannya itu aku bawa posternya No Order. Jadi aku lipat gitu kan. Jadi ujian tuh ya itu ada posternya No Order. Jadi ditaruh di bawahnya kertas ujian gitu. Terus lanjut dulu saya SMK ya. SMK itu udah mulai ada gathering gitu kan. Itu pasti ikut. Tadi ada teman saya tapi kan udah keluar. Ya, dulu ikut ya kan. Jadi kalau Semarang tuh dulu sering ada kegiatan kayak Semarang Heli Festival kayak gitu. Itu rutin ya. Itu udah SMK ya. Terus kalau untuk poster-poster ya mungkin saya juga termasuk yang parah ya. Jadi kalau teman-teman tadi yang anak-anak pondok di lemari gitu ya, kalau saya mah terang-terangan gitu. Karena memang gak dilarang gitu kan. Jadi tembok itu ya udah isinya poster semua. Tahu kan ya kalau gaul itu kan yang ada yang jumbo banget ya, yang zamannya dulu tuh KRY yang Fly, kemudian yang SJM Swing itu kan, terus apa opera juga kan gede-gede ya. Yaudah tuh tempelin aja semuanya di tembok. Kemudian ada yang poster kecil-kecil tuh biasanya saya jadiin sampul buku. Jadi dulu SMK tuh saya juga nggak tahu ya gimana pemikiran guru saya ya. Ini buku kok, jadi kayak buku pajak, buku akuntansi itu posternya, sampulnya tuh poster gitu. Terus merchandise banyak sih kayak yang buat jaket. Jadi saya tuh dulu tipe orang yang nggak suka kembaran. Ini kayak jaket kan dulu ada Yonsei ya, tapi saya buat sendiri. Jadi kayak desain sendiri, ada tulisannya Rewok, Kim Rewok gitu kan. Super Junior, yang Kim Rewok tuh tas yang sampai sekarang masih ada tuh. Karena dulu kan masih sekolah ya, jadi belum ada penghasilan deh. Terus pengen banget tuh punya tas Super Junior kan buat sendiri. Terus sama ibu tuh, ya udah yang
ranking 1 nanti dibeliin tas Super Junior gitu. Jadi dulu belajar itu motivasinya itu karena untuk tas, walaupun ya akhirnya nggak ranking 1 tapi ranking 2. Ya alhamdulillah ya kalau dulu senang ya. Terus buat tuh tas Super Junior, ada tulisannya Kim Rewok sama dulu nama Twitter ya. Dulu pernah nemu nggak ya Twitter saya? Namanya tuh Rina Reong 9. Dan isinya rewok semua, tapi sudah tenggelam. Itu terus lulus itu masih yang eranya Mama Cita tuh 2014 apa 15 ya? Kayak aku udah nggak ngikutin deh Mama Cita. Mama Cita 14 ya kayaknya. 14 atau 15 sih, 14 kayaknya. Itu 14 ya. Ya, lulus SMK ya. Ya, pokoknya pas Yesu nggak ada. Iya benar. Ya itu masih kayak ngikutin, kan dulu ada yang ingat nggak sih podcastnya Fuad Naim yang Bang Fuad tuh yang pertama atau yang kedua ya, yang fangirling tapi ke fanboy yang oh ya, jadi ngikutinnya tuh nggak ikut konsernya Suju, tapi ngikutin yang fanboy itu yang dance cover gitu loh. Nah dulu tuh nonton kayak gitu juga gitu, sampai itu tanggal sampai adalah kenal gitu kan sama fanboy gitu. Terus mulai berhentinya itu karena nggak ada temen. Ya karena kuliah sambil kerja 2016 itu kan. Terus kayak hilang gitu, kayak mau fangirling tuh kayak gak ada temennya kan, karena dulu teman saya ke Jogja ya. Terus baru mulai pelan-pelan, terus akhirnya Rewok kan juga wamil ya 2017 ya kalau nggak salah. 2017 akhirnya udah nggak ngikutin sama sekali. Justru kemudian kepo lagi tuh ketika pandemi. Jadi dulu 17, 18, 19 tuh benar-benar yang lost banget, nggak ngikutin sama sekali. Tapi 2020 jadi tahu, malah jadi oh ternyata tuh setelah ini ada lagu apa yang setelah Mama Sita ada Magic, kemudian ada apa, jadi tahu gitu loh apa tuh yang waktu Kyuyun baru balik yang dia nari single. Aku lupa judulnya, ya itulah pokoknya ya. Apa Time with You itu bukan sih? Apa? Time with You. Oh, bukan, Super Club. Oh, Super Club ya 2019. Ya, kan selesai bamil semua kan itu Super Club, terus sampai akhirnya yang 2020 kemarin yang susah menyebutkan judul lagunya yang diawali dengan angka 2. Susah baca judulnya itu. Ya, itulah perjalanan fangirling saya. Jadi dulu juga pernah jadi kayak admin di sekolah. Di sekolah itu kayak ada perkumpulan elf satu sekolah gitu. Dulu jadi adminnya. Jadi kayak terus diajak jadi admin X-Elf tuh seneng gitu. Karena dulu kan saya yang ibaratnya pelopor ya untuk ngajakin, ayo kita suka sama Super Junior gitu kan. Jadi kayak mempelopori. Terus diajak ke tim X-Elf tuh kayak seneng gitu, kayak pengen kemudian diarahkan yang benar-benar bareng-bareng ke tepian. Kalau dulu kan bareng-bareng tenggelam gitu. Nah, pengen bareng-bareng ke tepian. Udah gitu. Jadi nanti takutnya kepanjangan karena kalau di cerita perjalanan itu ya panjang ya pasti ya, karena kayaknya saya paling tua di sini. Ya gitu. Ya. Di air. Masya Allah sekali ya. Ya teman-teman perjalanannya bisa sampai ke titik ini gitu kan. Cuma nggak mudah gitu. Ada kalanya bucin banget. Oke, next question. Ini karena pertanyaannya baru kuterima, jadi belum kusortir ya. Maafkan aku. Dari Om Madiah. Apa cita-cita kalian dan udah terwujud atau belum? Terus setelah hijrah pertama kali yang dilakukan apa? Oke, dari siapa nih? Aku tidak ingin menunjuk. Monggo. Kak Gina aja, Po, mumpung ada. Sebelum tertendang lagi Kak Gina. Kak Gina aja, Pak.
cita-cita apa yang terwujud? Cita-cita ya. Kalau cita-cita apa ya? Aku juga bingung. Kayak gak punya cita-cita deh. Apa sih yang kamu pengennya itu apa sih? Hal yang paling pengen dilakuin. Yang aku pengen banget ini. Misalnya cita-cita kayak cita-cita sederhana, aku pengen ke Jepang gitu, pengen ketemu opa itu langsung menurutku, tapi ya gak tahu yang lain. Cita-cita aku sih apa ya? Ini ya impian dari sekarang sih sebenarnya pengen kuliah S2, pengen lanjut kuliah S2 di Turki itu satu. Terus ada pengen ke Jepang juga sih sebenarnya. Itu sih paling impian yang dari SMK sampai sekarang masih awet buat pengen dicapai gitu. Pengen lanjut S2 ke Turki gitu. Ya Allah. Ya diaminin bareng-bareng ya teman-teman. Terus apa tadi? Yang kedua, Kak? Apa tadi? Oh ya, setelah hijrah, pertama kali yang dilakuin apa? Setelah hijrah, pas SMK itu yang pertama kali aku lakuin sama teman-teman datang ke kajiannya ini siapa? Habib Umar bin Hafiz di Istiqlal. Itu yang pas pertama kali. Terus itu juga aku diajakin sama temen pakai cadar. Gitu. Bercadar berarti pas ke sana. Iya, pas kajian itu jadi kayak bareng-bareng semua pakai cadar gitu. Itu sih. Udah lagi? Oke, udah 2 tuh. Berarti udah nih jawabannya. Udah. Bingung aku. Oke, bagus. Kak Juki. Kak Nanas, tuh ganti nama dah, Anastasia, Kak Nanas. Cita-cita yang belum terwujud. Baru masuk lagi. Apa tadi pertanyaannya? Cita-cita kalian apa? Udah terwujud atau belum? Cita-cita. Aku anaknya nggak punya banyak cita-cita sih sebenarnya. Nggak benar. Cita-cita yang udah terwujud. Kalau sebelum-sebelumnya kan ini mau lulus cepat gitu kan. Mau lulus cepat kuliahnya S1 terus lanjut S2. Niatnya tuh mau lanjut ke luar negeri. Ya kemana aja lah ya. Kemana aja, mau ke Maroko kek, ke Mesir kek, Madinah kek. Gitu. Nah alhamdulillahnya cita-citanya yang lulus cepat itu udah tercapai. Alhamdulillah lulusnya 3,5 tahun cepet. Terus pas mau daftar S2 pandemi kan. Pandemi jadi udah yang replay beasiswa juga nggak ini kan, nggak nggak lolos gitu yang LPDP kan. Akhirnya pandemi terus males jadinya kan. Ya udahlah ambil dalam negeri aja gitu sih. Insyaallah semoga selesainya cepet 2 tahun ya, nggak molor. Amin. Ya. Semoga dimudahkan. Itu sih dalam waktu dekat. Iya, belum ada rencana-rencana lain. Terus apa tadi? Terus sama setelah hijrah, pertama kali yang dilakukan adalah? Yang dilakukan setelah hijrah? Ya, yang dilakukan setelah hijrah. Aduh, sinyal aku udah ada. Terus pertanyaan keduanya tadi apa? Itu, tes. yang dilakukan setelah hijrah pertama kali. Yang dilakukan setelah hijrah pertama kali. Ya itu, aku ngapus-ngapusin foto, pokoknya ngebersihin HP, nge-unfollow semua
yang aku follow yang berbau K-pop di sosmed, sama kemarin tuh kamar kos aku tuh isinya foto-foto Paraloid ini opa semua. Nah itu aku sobek-sobekin. Iya, putus-putus. Maafkan. Agak jelas sih dikit. Agak jelas ya. Iya itu pokoknya yang dilakukan pertama kali. Apa sih, ngeyakinin diri buat itu semua, bersihin itu, ngejauhin apa sih namanya, akses yang ke sana ya, walaupun masih banyak yang lewat, setidaknya meminimalisir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren emang kalau pertama kali itu ya pasti, tapi aku dulu pas awal hijrah tuh aku aja nggak tahu aku hijrah apa enggak sih, sekarang masih ke-follow. Nah iya itu bener sebenarnya sih. Masih ada kok sisa-sisanya tuh. Terus oke, next. Udah nih Kananas. Sudah. Yo, next ke Kak Rina. Apa cita-cita Kak Rina? Udah terwujud atau belum kah? Ya, cita-cita sebenarnya dari SMP tuh pengen jadi penulis gitu ya. Kalau dibilang udah terwujud atau belum karena pengennya tuh pengen buat buku gitu. Tapi sampai sekarang tuh ya belum bisa karena ya memang belum diseriusin sih. Jadi tipe yang saya tuh kalau nulis itu tipe yang harus segera selesai gitu. Kalau misalnya terjeda-jeda itu ada hilang gitu loh inspirasinya, terus jadi kayak malas untuk dilanjutin lagi. Ini kalau di laptop tuh banyak banget draft-draft gitu yang nggak selesai gitu. Padahal dulu pernah waktu SMP itu nulis bareng teman kan, nulis bareng teman tuh karena dulu belum kenal yang laptop ya, belum, masih yang komputer lah dulu SMP itu. Tuh pernah nulis sampai di buku tuh sampai 2 buku tulis itu, ya novel ya gitu lah anak-anak SMP gitu. Tapi sekarang tuh kalau pengen nulis tuh bingung gitu mau nulis apa. Ya semoga nanti bisa ya sama teman-teman tim NIM gitu kan buat buku. Kalau misalnya Opa Fuadnaim kan pernah tenggelam, mungkin kita ketepian gitu ya. Masya Allah bener. Amin. Dicatat dulu. Project XL ketepian asik. Amin. Saya tim NIM ya. Ya. Terus Kak, itu setelah hijrah pertama kali yang dilakukan apa? Ya, setelah hijrah dulu tuh pertama mah hapus itu sosial media. Jadi dari Twitter, Instagram, Facebook itu saya hapus semua. Jadi Instagram, Facebook, Twitter itu baru. Jadi baru semua. Dulu tuh benar-benar yang ya banyak lah ya isinya tuh. Yang sampai kayak aduh susah nih untuk dihapus foto ya, begitulah ya, edit kadang kan pernah nggak sih ngedit foto kita sama opa gitu kan. Itu jadi padahal harus dihapus, sama Facebook juga, Instagram juga. Jadi yang pertama itu hapus sosial media, terus buat baru. Setelah itu ya itu hapusin lagu ya, dulu banyak banget kan yang karena kan kalau dulu belum ada Spotify ya. Kalau sekarang kita kan bisa pakai Spotify. Dulu kan harus download gitu ya. Terus di galeri itu kan. Jadi hapus lagu, MV, kemudian drama juga termasuk, foto ya, apalagi fotonya tidak hanya 1000 ya, ribuan, lebih dari 1000 kan. Sampai yang dulu di folder-folder kan, yang Super Junior sendiri, yang Rewok sendiri. Ya dulu karena cuman ya itu sih. Jadi pertama hapus itu, baru dapat teman gitu ya, teman yang kemudian pelan-pelan untuk hijrah gitu kan, untuk ikut kajian. Jadi kalau ditanya pertama kali itu hapus sosmed sama tadi yang berbau tentang K-pop, walaupun ya kalau sekarang sih ya emang udah nggak ada sih, cuman kayak di sosial media itu kan alhamdulillahnya sih Instagram aman ya, misalnya Rewo kan nggak punya Instagram, cuman kadang tuh di YouTube kadang kan masih suka ada yang lewat kadang masih ada godaan pengen ngeklik gitu ya. Dia tuh ngeklik kemarin tuh yang waktu Rewo itu cover lagunya Tiara
saking keponya tuh jadi ikut mendengarkan. Gitu. Itu sih Ai. Masih ke mute Ai. Berat gak sih pas awal-awal hapus 1000-an foto gitu Kak? 1000-an loh foto. Berat. Karena dulu tuh pernah yang kayak di flash disk tuh sebelum hijrah ya. Flash disk yang kena virus tuh benar-benar nangis gitu kan. Karena itu kan banyak banget MV itu. Foto tuh benar-benar sampai nangis loh. Karena nggak bisa balik kan. Terus setelah hijrah justru disengaja gitu kan. Dulu kan nggak sengaja. Sekarang justru disengaja hapus tuh ya berat. Tapi karena dulu apa ya, saya bisa bilang sih hijrahnya itu agak ekstrim. Jadi kayak pengen totalitas gitu kan. Tapi itu berat. Nah, karena kalau kita kayak pengen langsung semuanya di awal itu berat untuk istiqomahnya. Jadi kadang-kadang masih lagi. Makanya kayak hijrah tuh berproses aja pelan-pelan. Yang penting kan istiqomah. Karena kan ya Allah kan juga suka yang sedikit tetapi istiqomah gitu. Karena saya akui sendiri ekstrim itu berat gitu. Jadi cuman di awalnya aja kayak totalitas, tapi kemudian ke belakangnya itu kayak apa? Untuk kembalinya tuh mudah gitu. Jadi dulu dikatain berat, iya berat banget, terutama ketika hapus sosial media itu aku berat banget. Karena kan banyak banget ya teman-teman K-popers itu kan seneng ya Kak punya teman walaupun beda-beda kota gitu kan. Yang dulu dipanggilnya Umi gitu kan, ya. Dipanggilnya sayang, sekarang kayak nggak ada gitu, nggak ada yang manggil Umi, nggak ada yang manggil sayang gitu kan. Kayak wah hilang, bener-bener kayak kehilangan gitu. Tapi ya Bismillah dulu pengen belajar gitu ya, pengen belajar Islam kayak karena dulu tuh kayak ternyata tuh ngaji itu nggak hanya sekedar baca Quran gitu kan. Saya dulu tuh awalnya gitu, dulu mikirnya tuh ngaji tuh ya udah ngaji tuh cuma baca Quran, tapi ternyata ngaji tuh ya mengkaji Islam. Ya, karena yang berat ya berat gitu, berat banget. Oke, Masya Allah. Oke, aku speechless sebenarnya. Aku termasuk yang ternasehati gitu dalam hati karena mencoba live-nya itu keluar dari K-pop itu juga cepat gitu, ekstrim gitu. Tapi sekarang ujung-ujungnya ya gara-gara pandemi sih balik lagi. Ya pandemi itu ujian sekali. Bener. Oke, next Kak Dia. Jawab Kak Dia. Cita-cita Kak Dia apa? Sudah terwujud belum ya? Cita-cita yang belum terwujud itu buat perpustakaan pribadi terus bisa dikunjungi orang-orang dengan umum. Masya Allah. Keren-keren. Semoga bisa terwujud. Amin. Terus ada lagi? Terus pengen jadi guru sejarah Islam. Gak apa-apa. Padahal aku diri sendiri mah masih harus diisi. Ya sih, tapi kan tetap harus ya sambil diisi gitu kita juga mengisi yang lain gitu loh. Iya, belajar sambil mengajar. Oke, terus yang kedua, setelah hijrah itu apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali dilakukan sama tadi kayak teman-temannya, kayak Nanas, Karina, Gina, memberantas bahan-bahan atau alat-alat yang dipakai buat fangirling. Oke, memberantas. Foto, file-file, MP3, musik, video, dan segala macam tuh. Tapi yang paling susah diberantas sih file-file ya. Soalnya udah di-delete, terus dikembaliin lagi, dikembaliin lagi, sampai gitu. Selama masih ada recycle bin itu berat ya Bang? Iya, sampai menemukan ditambah berusaha mengganti informasi, berusaha mengganti bacaan, berusaha
pokoknya seusaha mungkin yang buruk-buruk ubah, nyari circle yang baik juga, berusaha nyari circle yang baik yang ngajak kita buat kajian atau apa ya, buat ke forum-forum bermanfaat kayak gitu sih. Insya Allah. Keren. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Gimana ini teman-teman, masih setia mendengarkan tidak? Jawab dong, jawab. Biar semangat nih yang mantap, kasih jempol. Di hostnya agak ngegas ini. Alhamdulillah. Masih. Aduh, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya seputar apa ya? Seputar ini bulan puasa. Jadi teman-teman kalau misalkan mungkin tidak mau menjawab juga tidak apa-apa sih, bisa di skip. Tapi kalau mau menjawab alhamdulillah sekali gitu kan. Ini mau tanya, sebentar. Alangkah baiknya buka terlebih dahulu, apa dengerin adzan serta menjawab azan dulu. Kan katanya harus menyegerakan berbuka puasa. Oke, mungkin ada yang mau jawab Pak Kakak di sini. Kak Rina. Gimana nih Kak, pendapat Kak Rina? Buka dulu atau dengerin azan sambil jawab? Kalau aku tuh kan emang diminta untuk bersegera berbuka ya, bahkan yang azan itu kan membatalkan dulu baru beliau kan azan. Nah, itu kan membatalkan dulu baru beliau azan. Jadi kalau saya itu batalkan dulu, kan sekedar minum air putih gitu ya, kemudian mendengarkan azan dan dijawab juga. Mungkin ini yang lulusan pondok-pondok kan ada nih Kak Nana sama dia yang lebih tahu mungkin. Ya, monggo. Ayo, mungkin ada pendapat dari Kak Nanas aja deh. Nanas dulu deh. Gimana menurut Kak Nanas? Kurang lebih sama sih. Dibatalkan dulu. Maksudnya minum dulu, habis itu dengerin azan, selesai azan baru dilanjutkan makannya. Kan biasanya ada yang cuman makan ringan dulu waktu berbuka, terus makan beratnya setelah sholat maghrib. Karena kan ada juga yang langsung makan berat. Ya sebaiknya ya dibatalin minum dulu, kemudian dengerin azan, baru lanjut makan kurma dan lain-lain. Itu sih Kak. Mungkin Kak Dia. Ya, Kak Dia. Kita mengumpulkan pendapat di sini. Siapa sih yang tanya? Apakah ada orang sama tadi kayak Karina dan Nanas, karena emang kita disunahkan buat menyegerakan buka meskipun sementara bekerja atau sementara di perjalanan. Kalau udah pas azan ya harus disegerakan, nggak boleh ditunda-tunda. Harus segera diusahakan untuk dibatalkan. Oke, dia arahkan menyegerakan berbuka dulu teman-teman. Itu sunnah. Jawab azan juga sunnah. Jadi berbuka sambil menjawab azan juga nggak apa-apa sih. Itu kataku, tapi aku nggak tahu benar apa nggak, maaf ya teman-teman. Oke, next. Bentar ya. Oke, ini dari Windy. Dari Windy. Pertanyaannya adalah, kalau lihat bias masih teriak-teriak nggak? Kak Gina? Gimana Kak Gina?
Kalau untuk sekarang sih enggak ya. Paling enggak cuman, ya Allah, cakep banget, cakep banget. Gitu sih, enggak sampai kejang-kejang ya kayak dulu. Aduh, Enggak sih. kejang-kejang. Masya Allah, Apalagi ciptaanmu ya Allah gitu kan. kayak udah ngerasa udah gede juga kan, jadi kayak ngapain gitu kan, teriak-teriak kayak gitu. Malu juga sih teriak-teriak gitu kan. Jadi mencoba buat biasa aja sih sebenarnya. Walaupun masih kayak ya Allah, ini menggoda iman sekali ya. Enggak sih sekarang. Biasa aja. Intinya itu. Ya, maaf ada interupsi tadi. Oke, terus kalau Kak Nanas, lebih Cooper umum aja deh. Kalau misalkan lihat bias itu ekspresinya kayak apa? Udah biasa aja sih alhamdulillah. Paling yang kayak oh gitu. Tapi ya ditonton sampai habis. Kalau lewat di IG kan 1 menit tuh ya sampai habis gitu. Cuman yang kadang suka ini tuh kalau lewat di YouTube ya masih suka nggak tahan, nggak ngeklik tuh. Aduh. Padahal kontennya ya maksudnya nggak yang kayak kemarin tuh pernah Suju tuh jadi brand ambassador apa Kutek gitu kalau nggak salah. Terus diwawancarai sama Sunny Delhi. Itu nonton sampai habis padahal cuma iklanin gitu doang 15 menit astagfirullah. Oh iya, Sunny Dahi aku nonton. Ya kayak Tapi gitu. Bener ya Iya, apa? yang itu. Kayak udah biasa aja, tapi kalau ngelihat variety show-nya tuh kayak masih seru gitu kan. Kayak lucu aja gitu. Walaupun nggak Masih. Iya. teriak-teriak Iya, ataupun masih ngakak-ngakak. ya gitu. Terus Ya Karina, gitu habis nonton baru sadar. bener. Kenapa nonton ginian ya gitu. Kalau Karina gimana Karina? Oh, udah yang biasa sih alhamdulillah. Bahkan waktu datingnya Rewok sama Ari itu ya udah biasa aja gitu. Malah pengen segera itu kan, kasihan saya tuh sama opa-opa. Biar segera. Kagak nikah-nikah ya Kak ya? Itu umurnya berapa tuh? Rewok 87 kan. Ya jarak 9 tahun sama saya. Udah pada kepala 3-an. Ya, apalagi Lituk tuh, ya Allah. Nggak pengen apa ada yang masakin bangun pagi-pagi. Oh. Parah-parah. Iya, doakan segera mereka tuh segera menikah gitu. Detik katanya Amin. super ngaji kemarin Kak Rina. Bisakah kita mencintai dengan cara yang lain? Ya. Terus kalau Kak Dia, ekspresinya gimana tuh Kak? Kalau ada bias, kayak ngeliat bias gitu seliweran di sosmed. Sekarang biasa aja ya alhamdulillah. Malah ngingat masa lalu. Flashback. Pas di depanku. Kayak apa ya, kayak pas kalau lihat tuh ya Allah aku tuh gini amat ya dulu, ya Allah aku tuh kayak gitu aja terus, tapi berusaha memaafkan masa lalu lah. Jadi bermuhasabah gitu ya. Iya, jadi pengingat. Kalau kalau di apa ya, di caption yang ditulis UNICEF itu yang di IDX XL di apa, jadi pengingat kalau kita pernah berbuat. Masya Allah. Masa lalu tuh menjadi pengingat kalau kita pernah berbuat ya kayak gitu. Ya, tapi jangan sampai terus lagi. Iya. Cukup belakang lah masa lalu. Tunggu saya tengok-tengok lagi. Iya.
Oke. Sekarang ini udah ditanya. Dari Hanum Salsabila. Agak sensitif pertanyaannya kalau tim NIM nggak mau jawab, nggak apa-apa. Usia sama jurusan, apakah mau dijawab? Biasanya usia itu rada sensitif gitu. Usia sama jurusan, terus apa hal yang paling disesali saat jadi fangirl? Siapa nih mau jawab dulu? Nanas deh, Nanas. Pertanyaan pertama kalau di skip gak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Orang yang tanya juga Usia. gak ada di skip. Kok gak ada yang nanya? Ya nggak apa-apa lah. Usianya 22 tahun. Juli nanti 23. Jurusannya Mikir lama nih. jurusannya bahasa dan sastra Arab. Masya Allah. Tuh. Kalian kemarin Ya, tuh belajar. tapi nggak pandai nulis. Kemarin tuh kalian pada belajar sastra Iya, Arab. kalau mau privat bahasa Arab boleh. Orangnya udah tepat ini teman-teman. Ya Allah. Terus hal yang paling disesali saat fangirlingan tuh apa? Ada yang disesali gak? Hal yang ada sih. Sebenarnya banyak, tapi yang paling itu tuh perkara ngehalu ya. Kan dulu aku ini apa namanya? Kemarin-kemarin sih ya baru. Kan terakhir fandomnya tuh ARMY ya. Nah, itu banyak temen di situ, maksudnya banyak kenal yang lain gitu. Punya temen juga yang nggak satu kelas sih, tapi satu jurusan. Itu juga dia ARMY gitu. Jadi suka ngehalu bareng gitu loh. Suka ngehalu, tapi kadang lewat chat kayak gitu kan. Nah, terus kalau dipikir-pikir lagi, iya ya, setiap kata-kata yang keluar, setiap apa yang kita ketik, apa yang kita tulis, itu kan pasti dihisap ya, aduh udah berapa banyak gitu. Kata-kata atau ketikan-ketikan yang terlontar itu ya itu isinya membicarakan bias dan menghalu gitu. Itu sih yang terbesar, yang paling maksudnya, yang paling disesali ya, menghalu. Oke, iya next. kan kita nggak bisa narik lagi tuh kata-kata kita. Bener banget. Ada lagi Kak? Oke, next. Karina. Ya. Pertanyaan pertama boleh di skip kok kalau nggak mau jawab. Nggak apa-apa. Memang sudah segitu usianya. Ya usianya menghitung hari. Sebenarnya nggak ada sebulan lagi sih, 25. Udah hampir seperempat abad ya. Kelahiran 96. Kemudian jurusannya akuntansi. Ya, makanya tadi saya agak nyambung sebenarnya. Sekarang ngajarnya bahasa Indonesia. Tapi dulu kuliahnya akuntansi. Alhamdulillah. Kemudian tadi yang kedua apa? Yang disesali ya ketika jadi fangirl. Yang disesali apa ya? Mungkin itu ngajak orang lain gitu ya. Jadi mengajak orang lain juga ikut menjadi fangirl gitu. Jadi mengkompor-kompori orang lain untuk juga suka sama K-pop gitu ya. Karena kan jadi kayak takutnya tuh gini loh. Nah itu kan dulu kamu yang ngajak aku jadi K-popers gitu kan. Apalagi sekarang lebih tenggelam kan merekanya, itu kayak ini gimana ya nanti ya pertanggungjawabannya kayak gitu. Makanya saya tuh berusaha kan sekarang yang mengajak yuk kita tuh sama-sama kalau kata UNICEF kan belum ke daratan lah, ke tepian dulu. Kalau ke daratan kan benar-benar udah mentas gitu ya. Dan kalau ke tepian kan mungkin kadang sesekali masih kecipratan gitu ya, masih basah gitu, masih sedikit karena airnya dikit gitu kan. Tapi kan nggak sampai yang tenggelam gitu. Itu sih. Cuman selain menyesal juga saya tuh sebenarnya ada sisi gitu yang saya ambil dari ketika jadi K-popers itu nggak kemudian itu kesalahan terbesar gitu ya. Tapi ada yang kemudian bisa saya ambil juga ketika jadi K-popers gitu kan.
Salah satunya adalah sekarang ini bisa menjadi bahan gitu ya, bahan untuk dakwah gitu. Karena kan kalau kita misalnya mau menyampaikan dan kita pernah merasakan itu kan kita tahu ya, oh kalau kita menyampaikan ini tuh misalnya lebih ekstrim kan mungkin kita apa ya kayak ngelihat diri kita. Nanti kalau nyampein gini tersinggung kan kita nggak pernah nih kayak gini, jadi lebih mudah gitu karena nggak dipungkiri ya kayak sekarang tuh kayak murid saya itu ada gitu yang suka yang jadi K-popers itu membuat saya tuh sedih gitu. Mau berkaca saya dulu juga seperti ini jadi kayak mudah untuk kemudian kenapa sih suka sama K-pop gitu kan ya kalau mereka tuh lebih kebanyakan suka sama liriknya gitu. Liriknya yang katanya memotivasi. Ya walaupun bukan Super Junior ya karena kan ya anak-anak tahun 2000 kelahiran tahun 2009, 2010 lah. Itu kan ya kenalnya yang BTS gitu. Kemudian ketika saya cari liriknya tuh wah ternyata luar biasa gitu. Kalau mereka nggak ngerti kan bahaya juga. Ya ada sisi positif negatifnya. Yang paling disesali yaitu yang ngajak untuk sama-sama tenggelam. Yang kemudian lost contact kan jadi nggak bisa apa ya komunikasi lagi. Itu sih I. Nah, manggilnya apa sih I? Iya, kepada biasa Kak Ai. Ayu Kak, manggilnya Ayu. Aduh, tidak. Kan saya jadi tinggi hati gitu kan. Sebelum. Gina gimana? Usia sama jurusan. Usia aku. Umur aku 21. Lahiran 2000. Terus kalau jurusannya jurusan PAI. Terus yang kedua hal yang disesali ya. Dulu gini ya pas bulan puasa itu kan mungkin karena belum dewasa juga ya, tapi nyeselnya masih kerasa sampai sekarang. Dulu tuh kalau habis sholat subuh kan suka sholat di masjid gitu kan sama teman-teman yang lain gitu. Nah kita tuh habis subuh bukannya ngaji, kita malah lari ke warnet. Buat nge-fangirl gitu kan, lihat YouTube, video-videonya Suju, terus nyimpenin download foto-foto Suju, terus dimasukin ke Facebook gitu kan. Makanya sampai berbekas pas mau masuk SMP dulu kan disuruh pesantren gitu ya sama orang tua. Gara-gara nggak bisa lepas dari K-pop, nggak bisa lepas dari Suju, akhirnya sampai gagal pesantren. Karena saking nggak bisa lepas dari itu semua. Akhirnya gagal masuk pesantren. Jadi kayak sekolah biasa aja. Kayak nangis gitu, nggak bisa lepas dari HP gitu. Akhirnya gagal deh. Sampai sekarang tuh kayak nyesel banget. Makanya pas kuliah aku ngambil jurusan PAI biar nambah-nambahin ilmu agama aku gitu. Keren. Menyedihkan. Ya apapun perjalanan Penyesalan yang sangat-sangat ya udah dituliskan Allah itu pasti yang terbaik. Oke, Kak Dia. Nah, udah cap. Mana nih Kak Dia? Apa ya tadi? Ya sama jurusan. Usia sekarang 22 tahun. Oktober baru 23, insya Allah. Kok sama? Oke, lanjut. Kok kalian lebih kecil sih dari aku? Terus jurusannya? Terus jurusannya sama kayak Gina ternyata. PAI. Pendidikan Agama Islam. Terus hal yang paling disesali saat girl.
hal yang paling disesali selama panggil ya ngajak teman-teman K-pop yang sekarang tuh malah kita yang udah berhenti dan teman-teman kita yang kita ajak tuh belum. Itu ya yang paling disesali. Menyesakkan sekali ya sih. Terus Yang berhasil itu dakwah itu. apa ya? Terus ngajarin bocah-bocah di sekitar rumah buat ngedance. Wah. Padahal pas itu kan ada apa ya kayak pesta rakyat begitu di bulan Agustus. Nah, aku kayak ngumpulin anak-anak di lingkungan sekitar rumah itu buat itu dance Bonamana. Aku sebenarnya pengen ikut tapi ayahku bilang gini, kalau kamu ikut aku nggak aku nggak naik berdoa ya. Diamanakan buat naik berdoa itu di acara itu. Ya Allah. Kocak. Itu yang paling nyesel sih ya Allah. The Boys. Aku juga pernah ngaji di sana kan. SNS aku walaupun namanya The ya Allah. Boys out. Aduh, aku terbayang. Sampai mana sih? Zaman-zaman SD masih itu ya booming. Zaman-zaman K-pop masih booming SNS di Jojo. Itu aja kayaknya. Ya Allah. Oke. Terus oh ini ada pertanyaan dari mantan terindah dongeng. Asik. Siapa nih? Astagfirullah. Ya benar-benar mencintai dongeng sepertinya, Bung. Ini pertanyaan pertama. Kakak dah ada yang buat CV ta'aruf gak? Terus gimana perasaan saat buatnya? Ada yang udah bikin di sini? Coba aja langsung. Aku nggak mau nunjuk ada yang udah bikin, teman-teman. Pertanyaan dari audiens. Belum, hei. Nggak tahu bikinnya gimana. Ajarin dong. Siapa nih yang pertanyaan minta diajarin tuh? Karena Anas ajarin bikin CV ta'aruf. Apa sama kayak CV ini? Kerja. Nggak tahu ya. Beda. Oh ini Karina udah bikin nih. Dulu pernah bikin sih, cuman aku hapus. Kenapa, Kak? Kenapa? Kirain udah pernah sempat dikirim, Kak. Apa? Kirain udah pernah diajukan. Oh, belum. Cuman dulu iseng aja pengen buat gitu kan. Cuman kemudian ketika ditawari malah ada takut. Ini salah satu nggak tahu kenapa masih takut gitu. Kalau setiap ditawarin tuh kayak masih maju mundur. Dan banyak kok CV ta'aruf kan yang contoh-contohnya kan ini. Aku nggak tahu sih apakah memang sedekat itu ya, karena kan kayak ta'aruf tuh ini udah dibahas ta'aruf ya. Kayak benar-benar dijelasin gitu kriteria itu maunya gitu kan, dijelasin benar-benar detail gitu kan, untuk nanti yang perantaranya itu bisa nyariin yang sesuai dengan kriteria. Misalnya mau dapat orang Korea gitu kan, udah ditulis aja maunya jadi dapat orang Korea kayak sama apa fisiknya pun juga pengen gitu, pengennya yang tinggi atau yang bagaimana gitu sih. Sekilas saja. Aku cuma sebatas tahu ya, karena kan dulu pernah baca gitu. Cuman kalau untuk mengajukan saya belum pernah. Ini kayaknya mantannya Donghae itu siap kayaknya mau ta'aruf. Mungkin nanti ada yang bisa membimbing. Insya Allah. Jangan-jangan beda mau ya. kirim ke Donghae lagi ininya, CV-nya. Mungkin. Iya, mau ngajuin ke Donghae kali ya.
Bisa jadi. Ya aku ganti device teman-teman. Duh, baterainya habis. Bentar. Kalau Gina gimana Gin? Sudah pernahkah Apaan tuh? bikin CV ta'aruf? Oh, belum pernah. belum pernah. Siapa tahu udah mempersiapkan. Belum Terus- sih, paling kajian-kajian pranikah gitu. Ya nggak apa-apa, persiapkan sejak awal. Terus ini pertanyaan keduanya. Mana sih tadi? Kakak ada tips nggak buat puasa dari opa-opa atau konten berbau K-pop? Tips puasa dari opa. Puasa dari opa-opa dan kontennya. Nanas gimana, Nas? Cek IG XL Ada apa di GXL? di Check it koram. out. Check it out. At XLP. Ya. Baca yang koram ya. Koram. Iya, koramnya kayak belum ku baca deh. Udah berapa hari ini nggak buka IG. Terus kalau dari Karina nih sarannya mungkin selain cek IG XL. Apa ya puasa ya, memang menghindari sosial media sih, karena itu kan yang berpotensi ya untuk mau di Instagram, mau di YouTube, atau mungkin malah sekarang nggak hanya sosmed ya, V-Live dan lain sebagainya. Kalau saran aku sih untuk puasa dari konten-konten gitu tuh menyibukkan diri. Karena kalau ada waktu luang, itu yang berpotensi kita tuh buat stalker gitu. Kalau kita sibuk kan, misalnya ada kegiatan nih, misalnya ikut Super Ramadannya XL gitu kan, ditambah dengan kegiatan yang lain, kan insya Allah kalau waktunya udah penuh tuh nggak ada waktu untuk stalking kayak gitu. Itu sibukkan diri dengan yang hal bermanfaat ya, jangan juga menyibukkannya juga stalking itu salah juga. Ya, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Apalagi Ramadan, teman-teman. Guys kan. Kalau menurut Kak Dia, gimana biar bisa puasa? Biar bisa puasa tanpa opa-opa ya tadi. Tips untuk puasa dari opa-opa. Oh, tips Maksudnya break gitu loh. apa ya? Kayak gitu apa ya? itu sih kayak Karina tadi, sibukkan diri dengan kebaikan, karena semenit aja, sedetik aja waktu luang yang kita punya tuh bisa bisa membawa apa ya? Nggak tahu cara jelasnya gimana ya Allah. Intinya 1 menit, 1 detik aja itu berharga gitu. Iya. Sangat berharga. Jadi berharga daripada nontonin opa-opa. Iya. Terus ganti informasi, ganti bacaan. Supaya mindset kita itu berubah. Itu aja. Ganti kegiatan, ikut Super Ramadan gitu. Iya. Super Ramadan. Minggunya full gitu. Di sini anak super XLP semua sih. Pasti ikut. Buat hiburannya ikut super quiz, super games. Main undercover kemarin ya. Iya, biar bengek bareng gitu. Bengek. Jadi lebih. Terus kalau dari Gina, saran dari Gina nih. Buat Kalau dari aku sih sama aja ya kayak Karina sama Kak Dia. Benar-benar sibukin diri sama hal lainnya gitu ya. Kayak sibukin diri di luar K-pop. Karena dulu juga Gina pas SMK. Dulu itu benar-benar ambis banget ya, pengen ikutan SBM sampai 2 tahun. Ternyata nggak lolos juga. Itu benar-benar ambis banget. Sampai kayak anime One Direction
setuju, itu tuh semua benar-benar bersih banget, benar-benar lupa. Tapi pas pandemi parah bener, kayak mikir pengen balik lagi kayak dulu gimana gitu ya, kayak ngerasa kangen lah dulu gitu pas awal-awal bener-bener bersih dari semua itu gitu. Itu sih. Terus lingkungan juga penting, lingkungan penting banget. Ternyata di kuliahan walaupun PAI juga ternyata banyak banget K-popers. Bahkan mungkin ada yang jadi RP juga, teman-teman kelas aku jadi RP gitu. Jadi sibukin diri sih. Karena kalau udah sibuk sama dunia lain kita gitu, di luar K-pop tuh bener-bener hilang, pasti bakal hilang sendiri. Gitu. Bener, Masya Allah. Mantap sekali nasihatnya. Terus nih, ini sebenarnya pertanyaan terakhir. Tapi yang tanya itu ngasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngasih 7 pertanyaan. Gimana penanya terakhir ini maunya? Enak ya pertanyaannya. Kok borong? Aku itu aja deh. Oh, ini aja. Dari Kim Han. Adakah ilmu yang didapat selama jadi K-popers, terutama jadi elf yang berguna buat kehidupan sehari-hari? Gimana tuh? Adakah ilmu yang didapat? Siapa yang mau jawab dulu? Nanas, Gina? Ilmu ya. Nah, kalau selama jadi elf, aku tuh jadi elfnya nggak lama ya, sebentar. Cuman masa pas selama SMP doang, dan itu pun masih kecil ya, nggak tahu deh bisa ngambil pelajaran apa. Tapi kalau yang untuk sekarang, apa ya yang bisa diambil? Mungkin loyalnya kali ya. Kalau pas jadi K-popers kita loyal ke bias dan ke fandom, kita alihkan loyal itu sekarang ke dakwah gitu, ke agama kita gitu. Maksudnya yang kayak misal sedekah gitu, ya nggak usah nanggung-nanggung gitu. Terus apa namanya, dulu ngorbanin waktu buat streaming MV kayak gitu, sampai begadang-begadang kalau nguploadnya malam kayak gitu, terus nontonin konten-kontennya kayak gitu. Nah, yang itu ya kita alihkan ke ke dakwah gitu. Potensi apa yang kita punya itu kita salurkan kayak gitu. Itu sih pokoknya apa yang udah kita lakukan waktu kita jadi fan girl dulu itu kita alihkan sekarang ke dakwah, karena kita sudah tahu ya gimananya sekarang. Nah, itu semua dialihkan ke dakwah, dari waktu, kemudian potensi-potensi. Mungkin dulu sering ngedit video bias gitu kan, nggak bisa sekarang ngedit video dakwah gitu. Masya Allah. Kalau Karina? Dari itu pertama kali dengar tuh apa info yang didapat gitu ya selama jadi Elsa, tuh mikir apa ya, karena dulu tuh waktu jadi elf ya pertama tuh nggak pernah kepikiran, cuman halu aja gitu, nggak cuma seneng sama lagunya, suka sama kemudian apa variety show-nya itu kan emang lucu kan, mereka tuh kan nggak hanya di variety show, di mana aja mereka tuh pasti ngelucu gitu. Jadi kalau ditanya apa yang bisa ilmu yang didapat dari mereka tuh bingung gitu menjawabnya. Mungkin ya sama gitu, kayak Nanas mungkin selama jadi fangirl gitu ya, memang anak-anak K-popers tuh loyalitasnya tuh tinggi gitu. Jadi bener-bener
apapun akan dilakukan gitu kan untuk biasnya gitu kan. Nggak disuruh streaming aja ya streaming, nggak suruh naikin hashtag aja kita bakalan dengan sendirinya gitu pengen gitu kan untuk trendingin. Bahkan dulu tuh saya masih ingat setiap ulang tahun ya, ini di zaman sekarang kayak masih ada setiap bias ulang tahun itu kan di trendingin kan. Saya tuh masih ingat banget sampai berapa ratus tweet itu kan buat happy single cukai gitu kan. Ya benar, sekarang ini kita bisa alihkan itu ya untuk trendingnya. Kayak beberapa kali itu kan yang diajak sama dari tim XK Wavers kan untuk trendingnya. Jadi emang ada kemudian yang bisa kita alihkan, ibaratnya kita alihkan yang dulu kita fanatiknya ke K-pop gitu ya, kemudian kita sekarang alihkan ke dakwah, ke Islam. Ini kurang lebihnya itu sih, karena memang dulu lebih ke halu saya. Mungkin dia sama Gina ada yang diambil pelajarannya. Gina sama Kak Dia. Enggak. Ayo. Ya, pelajaran yang dapat diambil dari K-pop tadi yang loyal, kemudian persatuan mereka untuk bela idol mereka tuh yang bisa kita contohin dalam uhuah. Bagaimana untuk kita bisa juga kayak dulu. Uhuah kita sekarang tuh bukan dalam satu fandom lagi, tapi Islamnya. Bukan di bawah satu payung yaitu fandom, tapi Islam. Uhuah, kemudian kerja keras mereka yang harus kita contoh itu yaitu usaha mereka untuk jadi idol, usaha mereka untuk bisa terkenal, usaha mereka bukan yang kita harus contoh, bukan kayak kita mau jadi idol atau mau jadi terkenal begitu juga, tapi usaha yang bagi kita itu membawa kebaikan, atau karena kalau idol itu kan visinya dunia ya. Nah, sedangkan kita sebagai muslim visi kita adalah ya akhirat. Gimana kerja keras kita untuk berjuang, ikut untuk taat aturan Allah, dan untuk ikut untuk taat aturan Allah dan seusaha maksimal mungkin buat ngejauhin apa yang dilarang sama Allah. Jadi itu kerja selain yang sudah disampaikan Karina sama Nana tadi, loyalitas, kemudian persatuan mereka, ya kemudian itu kerja keras mereka. Itu aja. Kalau opa-opa kita bisa ngejar dunia mereka, ya kita yang mendambakan surga ya harus bisa juga. Insya Allah. Kalau dari Gina gimana, Gina? Kalau aku karena dulu bucin banget kali ya, jadi nggak bisa ngambil apa-apa dari K-pop. Paling kayak mungkin berkat aku hijrah, jadi banyak nemu teman-teman yang luar biasa gitu kan, dari kajian-kajian di luar, dari teman-teman online juga. Paling gitu, jadi nemu banyak teman-teman yang emang circle-nya positif gitu, lingkungannya positif kayak gitu. Jadi ke kitanya juga kayak kebawa positif lah gitu. Berkat dulu, kemudian hijrah gitu. Akhirnya banyak nemuin orang-orang yang hebat gitu, solehah gitu. Masya Allah pokoknya. Itu sih. Alhamdulillah. Jadi tadi itu bisa dibilang pertanyaan terakhir ya teman-teman.
Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan nih, tapi cukup jawab A atau B aja ya. Masih dari Kimhan. Lebih suka bersosialisasi sama lingkungan atau sama teman online? Ini satu-satu. A atau B? Sosialisasi lingkungan atau online? Karina? Ya, lebih suka sosialisasi sama apa tadi, kurangi dong. Bersosialisasi dengan lingkungan sekitar atau sama teman online? Bingung nih sebenarnya. Sebenarnya lebih nyaman yang online ya, cuman juga pengennya tuh yang teman online jadi teman offline. Itu nyamannya lebih nyaman gitu ke online. Kalau B gimana Karina? Masih belum. Yang B B. Oke. Aduh, tipe-tipe introvert sepertinya ya. Sebenarnya saya cuma introvert ekstrovert, tergantung situasi. Tapi dominannya emang introvert. Insya Allah. Terus kalau Kananas? Main sama lingkungan atau sama teman online? Sama teman online. Kenapa kok gitu? Iya, soalnya kok nggak tahu ya, kayak susah aja ngomong sama orang, ketemu secara langsung gitu. Apalagi yang baru kenal gitu. Terus ngomong langsung atau nyapa gitu rada susah. Itu sih masih butuh belajar banyak akunya buat interaksi sama orang banyak secara langsung. Soalnya banyak yang bilang kalau diam terus ketemu lewat gitu pasti pada bilang kayak ini anak sombong banget ya gitu, nggak ada senyum-senyumnya. Padahal kalau udah kenal tuh ya itulah. Kalau Gina? Makanya pengen banget offline bareng teman-teman online ini. Ya, teman online jadi teman offline gitu ya. Hang on to Amin. Gimana, Gin? Tentu aku milih teman online. Ini orang-orang di sini introvert offline kayak diem, kayak nggak mau ikut, kayak asik sama dunia sendiri gitu. Gitu sih, lebih seneng sendiri gitu ya. Paling sama teman rumah yang emang teman dari kecil paling ya. Tetangga. Online kan karena benar-benar banyak yang frekuensi juga gitu. Walaupun kadang akunya emang males, emang anaknya males sosialisasi kali ya. Nggak online, nggak offline pun gitu. Kenapa? Ini tipe introvert itu. Tapi lebih teman online. Kalau dia? Kalau aku sama tipe anak introvert juga. Lebih senang sama anak yang online, teman-teman yang online. Online. Sejak karantina, sejak pandemi kayaknya serba online. Kenapa tuh? Kenapa kok online? Kenapa nggak offline? Kenapa nggak teman-teman yang di lingkungan? Kalau ketemu apa ya? Ya, apa ya? Kalau ketemu orang baru tuh di offline biasanya susah apa ya? Susah buka itu duluan, susah buka pembicaraan duluan. Kayak gitu. Tapi kalau udah kenal lama ya udah kayak itu.
heboh Insya Allah. sendiri kalau udah ketemu, kalau udah emang temenan lama. Dari apa ya, dari jadi anak K-popper sampai sekarang masih begitu, nggak tahu kenapa. Apakah Lebih K-popers itu anak-anak introvert? Rata-rata iya. ya rata-rata. Kayak Marilah berekstrovert untuk berdakwah. itu. Ya kalau dituntut buat ekstrovert sih ya bisa. Tergantung. Tapi kalau ditanya ya kayaknya pada nyaman sendiri ya. Pada nyaman sepi. Berbahagia dengan dunianya sendiri. Oke, jadi sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir kita. Jam berapa sekarang? 11.06. Masya Allah. Betul. Yang masih bertahan sampai detik ini ada 3 orang. Mantap jiwa. Keren kalian, keren. Terima kasih. Faradila, Koni, sama Yongson Benijo. Tebak. Merosot ya. Malu. Pagi-pagi itu bawaannya ngantuk sebenarnya. Kalau ditemenin kayak gitu sebenarnya nggak bikin ngantuk. Mungkin mereka habis panggil ibu mungkin. Panggil suruh bantu. Jadi apakah dari gestar waktunya closing statement deh. Aduh. Statement. Udah jam 11 sebenarnya. Sebentar, Kak Nanas di sana jam berapa sih itunya? Apa sih? Duhurnya? Sedang azan. Oh, pantas saja. Punya aku 20 menit lagi azan. 12.07. Punya aku 20 menit lagi azan ini. Ya, silahkan. Mungkin bisa mulai closing statement teman-teman di sini. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman di sana yang mungkin akan menonton ulang tayangan ini? Silakan. Siapa dulu? Baru sadar ya kalau direkam. Ntar kalau misalkan nggak mau diupload juga ya bisa lebih bincang sama tim NIM yang lain. Atau mungkin di private gitu loh kalau malu. Nggak apa-apa. Oke. Karanas dulu mungkin mau ngasih closing statement. Ih, aku terus. Jadi tadi Karanas. Apa ya? Iya benar. Habisnya yang paling terlihat gitu sama aku. Karena itu pas di bawahku gitu posisinya. Di layar ya. Besok-besok masanya terakhir lah. Apa ya? Tetap semangat buat kita semua. Apa namanya? Yaitu semangat buat hijrahnya. Seperti tadi yang udah dibilang, jangan kalau niat buat ngelupain itu tuh jangan jangan mikirnya pokoknya aku nggak mau Koreaan lagi, nggak mau K-popan lagi. Jangan bilang kayak gitu karena itu tuh nggak bisa kan. Ya kayak yang banyak kita tahu kan, ya ibarat kata melupakan itu kan nggak secepat kita membalikan telapak tangan kayak gitu kan. Jadi semua butuh proses. Jadi pelan-pelan aja sambil belajar gitu, sambil ngaji. Nanti kan dengan seiring berjalannya waktu sembari kita udah tahu gitu yang benar gimana, terus yang diperbolehkan tuh kayak gimana, terus tujuan kita kayak apa. Jadi hal-hal yang di awal pengen kita lupain itu tuh bakal menjauh dengan sendirinya gitu, nggak perlu kita paksa
aku harus bakar poster, aku harus ngerobek-ngerobek album kayak gitu, aku harus nge-unfollow semua akunnya opa-opa di sosial media kayak gitu. Tapi pelan-pelan aja sambil jalan kayak gitu, karena ya nggak ada yang instan sebenarnya. Dan yang terakhir, jangan bosan, tetap belajar dan menjadi baik. Masya Allah. Bingung aku ngomong apa. Ya. Ya intinya kayak gitu. Kita bareng-bareng sama-sama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Oke, udah cukup ya tadi diwakilkan sama Kak Nanas. Jadi stay with us, Enggak teman-teman. gitu lah. Iya. Kita apa ini? Udah konsisten satu aja. Udah ada Kak Nanasnya. Ini kirain semua. Baru join. Kak Rina. Oh iya. The last one. Nih Kak Rina, boleh deh Kak Rina. Mungkin menyampaikan pesan apa gitu. Untuk siapapun yang menonton ini. Aku singkat aja sih, udah banyak dari Nanas kan. Mungkin dari aku, kita kan pernah tenggelam bersama gitu ya. Nah sekarang saatnya kita ketepian bersama. Karena untuk menjadi baik itu butuh teman, ya kan? Karena dulu kita waktu tenggelam kita butuh teman, gitu. Kita perlu teman. Nah maka kita ketepian juga butuh teman. Jadi stay with us dengan judul kita ya. Jadi stay with us now until Jannah, insya Allah. Amin. Amin. Ini singkat, mantap. Dari Gina, ya salah satu deh, biar adil gitu. Closing statement-nya Gina. Sama sih kayak kakak-kakak yang lain ya gitu. Terus yang paling penting menurut aku cari lingkungan yang benar-benar positif. Karena itu tuh benar-benar berpengaruh banget ya kalau menurut aku gitu. Benar-benar berpengaruh banget. Terus buat nyari teman yang positif, jangan lupa gabung SKWverse. Mantap. Nah itu aja. Udah nih. Jadi lanjutannya. Ya udah. Dari Kak Dia. Closing statement Kak Dia. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih tenggelam, masih di tepian, dan yang udah di daratan, kita pasti bisa untuk berubah. Jangan bilang nggak bisa, karena setiap perkataan adalah doa. Jadi harus yakin, harus husnuzon bilang bisa. Terus aku mau kutip perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kita sudah berada di jalan Allah, maka berlarilah. Jika itu sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun tidak bisa, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik dan berhenti. Jadi emang proses untuk berubah tuh nggak mudah, tapi ya banyak jalannya pasti liku. Tapi kita harus yakin, tanamkan dalam diri kita pasti bisa. Itu aja. Masya Allah. Mantap sekali ya. Konsisten-nya keren-keren teman-teman. Tim-tim ya. Oke, jadi untuk hari ini sekian dulu. Kebersamaan sharing session dengan tim NIM. Ya ini saya sharing session terakhir bareng tim NIM. Jadi semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan gitu ya. Dan menambah keistiqomahan kita untuk stay bareng-bareng gitu di kelompok yang tidak terlalu besar ini. Oke, kalau gitu sama-sama kita tutup forum kita pada siang hari ini karena udah ada yang masuk waktu zuhur juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma ya, kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk tim NIM yang udah membersamai pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semuanya kakak-kakak. Bye. Dadah. Udah aku end nih. Dah.